Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq di juz ketiga di halaman 267 ada satu hadis yang bersumber dari sahabat Ma'mar. Kata beliau, innan nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal jum'ata ilal jum'ati, sesungguhnya dari Jum'ah ke Jum'ah berikutnya, kafaratun, itu adalah merupakan kifarat untuk menghapus dosa seseorang. Wassalawatul khamsu, juga solat yang 5 waktu, dari tiap solat ke waktu solat yang lain, kafaratun, itu juga kifarat untuk menghapus dosa. Cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di akhir hadis itu dengan kalimat majtuni batil kabair, selama orang itu selamat dan tidak melakukan dosa besar. Ketika kita sholat yang 5 waktu, dari salat duhur sampai asar itu kifarat, dari asar ke maghrib itu juga menjadi kifarat, dari isya sampai subuh, begitulah seterusnya. Dan begitu pun ketika kita Jumat hari ini, maka Jumat yang ini akan menjadi kifarat dosa bagi dosa-dosa yang pernah kita lakukan sampai Jumat yang akan datang. Malah Nabi pernah menyebutkan wapadla salasati ayyam, dan Allah menambah pengampunan dosa itu 3 hari. Artinya 1 kali Jumat yang sesuai dengan syariat, maka itu akan jadi kifarat penghapusan dosa bagi seseorang sampai Jumat yang akan datang, dan Allah memberi bonus 3 hari. 1 hari Jumat diampunkan dosa 10 hari. Dan inilah yang diungkapkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa bil hasanat falahu asru amsalihah. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah akan membayar pahalanya 10 kali lipat. 1 kali Jumat dengan sesuai mengikuti syariat, maka ia akan diampunkan dosa oleh Allah 10 hari. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, apakah setiap orang yang Jumat akan mendapatkan ampunan sebagai kifarat? Tentu saja tidak semudah itu. Kenapa? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya yang sahih, beliau diantaranya menetapkan ada 3 kriteria Jumat yang akan menjadi kifarat. Tidak semua orang Jumat diampunkan dosa, tidak. Tapi Rasul menyebutkan siapapun yang Jumat memenuhi kriteria yang ditetapkan Allah dan Rasul. Di antaranya 3 kriteria yang harus dipenuhi.
agar Jumat kita benar-benar jadi ampunan dosa, jadi kifarat dosa sampai Jumat yang akan datang, sampai Allah menambah 3 hari pengampunan dosa. Lalu harus bagaimana kita melakukan Jumat agar Jumat itu benar-benar jadi kifarat? Pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, bersegeralah datang ke tempat Jumat. Jangan berleha-leha. Karena siapapun yang datang ke tempat Jumat diperintahkan oleh Allah dengan bahasa Al-Quran, pas'au, segera. Tidak malah menunggu-nunggu, nanti saja setelah adzan baru datang. Malah ada orang yang adzan saja masih berleha-leha, setelah iqamah baru datang. Tidak begitu. Berdasarkan satu ayat di surat Al-Jum'ah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au. Bahasanya pas'au, segeralah. Dengan kalimat pas'au di sini jelas bagi kita Jumat yang diajarkan oleh Rasul tidak berleha-leha untuk datang ke tempat Jumat, tapi segera. Kenapa kita harus segera datang ke tempat Jumat? Kalau bisa jangan sampai ketinggalan orang. Karena orang datang ke tempat Jumat itu akan menentukan besar dan kecilnya pahala Jumat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, di kitab Sahih Al-Bukhari juz ke-1 di halaman 314, yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, idza kana yaumal jumu'ah, apabila terjadi hari Jumat, waqafal malaikah ala babil masjid, malaikat berdiri di pintu masjid. Yaktubul awal pal awal, lalu malaikat itu menulis siapa yang pertama kali datang, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Malaikat menyediakan buku absensi, sehingga nanti siapa yang datang di fase pertama, siapa yang datang di fase kedua, dan ini menentukan pahala. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, malaikat itu mengabsensi siapapun yang datang. Tapi ketika khotib naik mimbar, tawau suhufahum, maka malaikat itu menutup absensinya. Sehingga siapapun yang datang ke tempat Jum'ah di saat khotib sudah naik mimbar, dia tidak termasuk absensi yang Jumat hari itu. Ini yang disampaikan oleh Rasul kepada kita. Sehingga sekalipun kita tidak bisa menetapkan bahwa orang yang datang ketika khotib khutbah dia tidak sah Jum'ah, tidak bisa mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas orang yang datang ketika khotib sudah naik mimbar, dia tidak masuk absensi yang dicatat oleh malaikat bahwa hari itu Jumat di tempat itu. Kenapa? Nabi menyebutkan apabila khotib naik mimbar, tawau suhufahum, maka malaikat itu menutup buku absensinya. Ini yang disampaikan Rasul. Kemudian malaikat pun saat itu yastami'una dzikra. Malaikat menutup buku absensinya, kemudian malaikat juga mendengar apa yang khotib khutbahkan. Kemudian Rasul juga pernah menyebutkan di satu hadis riwayat At-Tirmizi yang bersumber dari sahabat yang terkemuka,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, manightasala yaumal jumu'ah, siapa yang mandi pada hari Jum'ah, ghuslal janabah, seperti dia mandi janabat. Tidak mandi asal-asalan, tapi mandinya seperti mandi junub. Kalau wanita seperti mandi haid, mandi nifas. Laki-laki seperti mandi junub. Di kita seringkali mandi Jumat saja tidak keramas. Ini yang dimaksud mandi Jumat itu mandi junub. Mandi dengan semua badan kena dengan air, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian sumaroha, kemudian ia berangkat ke tempat Jum'ah, dan dia masuk dalam fase yang pertama. Nabi menyebutkan pakaan nama qarraba badanah, seolah-olah dia dapat pahala dari Jumatnya seperti orang yang kurban dengan seekor unta yang sangat besar. Wa man roha fis saati tsaniyah, dan siapa yang datang ke tempat Jum'ah di fase yang kedua, faka'annama qarraba baqarah, seolah-olah dia dapat pahala dari Jum'ahnya seperti orang yang berkurban dengan seekor sapi. Wa man roha fis saati tsalisah, dan siapa yang datang ke tempat Jum'ah di fase yang ketiga, pakaan nama qarraba qabsan akrona, seolah-olah dia dapat pahala seperti yang kurban dengan kambing yang bertanduk. Wa man roha fis saati rabi'ah, dan siapa yang datang ke tempat Jum'ah di fase yang keempat, pakaan nama qarraba dajajah, seolah-olah dia berkurban dengan seekor ayam. Padahal tidak ada hukumnya orang kurban dengan seekor ayam. Ini saking kecilnya, sampai Rasul juga menyatakan, wa man roha fis saatil khamisah, dan siapa yang datang ke tempat Jum'ah di fase yang kelima, pakaan nama qarraba baidah, seolah-olah dia berkurban dengan satu telur. Hadirin sidang Jum'ah yang Allah muliakan, dengan keterangan ini jelas orang datang ke tempat Jum'ah dengan pas'au segera, dan ia masuk di fase yang pertama, itu menunjukkan besarnya pahala yang dia terima. Yang kedua menurun, yang ketiga menurun, yang keempat menurun, kelima menurun, sampai Nabi menggambarkan fase yang kelima yang datang ke tempat Jum'ah seolah-olah kurban dengan sebuah telur atau sebutir telur. Dan ini tidak masuk dalam kategori kurban dalam syariat. Makanya yang pertama, biar Jumat kita benar-benar jadi kifarat, jadi penghapusan dosa, maka segeralah datang ke tempat Jum'ah. Kalau bisa kita masuk di fase yang pertama, karena itulah terbesar pahala Jum'ah yang kita terima. Barakallah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jum'ah yang Allah muliakan, syarat yang kedua, jika kita melaksanakan Jum'ah kita ingin jadi kifarat, penghapusan dosa sampai Jumat yang akan datang, Nabi menetapkan satu syarat lagi. Syarat yang kedua, tidak menunggu khotib kecuali melakukan sholat. Gak ada baca Quran, gak ada ngobrol, apalagi ngantuk tiduran. Yang ada sunnah yang diajarkan Rasul, sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai khotib naik mimbar.
yang disebut salat intidor. Dan tidak khotib khutbah kecuali dia diam, tidak ngomong apapun, sekalipun omongan itu penting. Misalkan ada anak-anak ngobrol, anak-anak ribut, lalu kita mengatakan ansit, diam, maka kita lago dari pahala Jum'ah. Makanya syarat Jum'ah menjadi kifarat tidak ngomong apapun, sekalipun itu omongan penting. Dan ini disabdakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim yang tertulis di kitab Sahih Muslim juz kedua di halaman 587. Nomor hadisnya 857 yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manigtasala, siapa yang mandi summa atal Jum'ah, kemudian ia datang ke tempat Jum'ah, fasalla ma qudira." Bukan ngaji, bukan baca Quran, bukan ngobrol, tapi fasalla ma qudira. Setelah salat tahiyatul masjid, kalau di masjid baru salat intidor. Tapi bagi orang yang salat di luar masjid tidak ada tahiyatul masjid. Karena yang di belakang pintu, yang di samping pintu itu bukan masjid, tapi masuk dalam kategori serambi masjid. Dan di sana tidak ada tahiyatul masjid. Yang ada kita salat intidor, salam, kemudian salat lagi salam sampai khotib naik mimbar. Summa ansota, kata Nabi, kemudian ia diam hatta yaprugha min khutbatihi, sampai imam selesai khutbahnya. Summa yusalli ma'hu, kemudian ia salat bersama imam. Maka Nabi menyebutkan ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Ia diampunkan dosa-dosanya antara Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Wa padla salasati ayyam, dan diberi bonus kelebihan oleh Allah pengampunan dosa 3 hari lagi. Jadi 10 hari diampunkan dosa. Tapi syaratnya majtuni batil kabair, selama orang itu tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Yang ketiga, yang terakhir, salat sunat jangan terlewat. Karena sholat ba'da Jum'ah itu merupakan pelengkap agar Jumat kita diampunkan dosa, agar Jumat kita jadi kifarat. Jangan malah setelah salam kita pulang, jangan. Kenapa? Sayang sekali. Kita sudah mengorbankan waktu, sudah meluangkan waktu, sudah datang sengaja ke tempat Jum'ah, lalu Jumat kita tidak jadi ampunan bagi kita. Sayang sekali. Makanya Rasul menyatakan salat sunat ba'da Jumat jangan terlewat. Kenapa? Karena ini merupakan pelengkap yang menjadi syarat Jumat kita menjadi kifarat dosa. Dan itu boleh dilakukan 4 rakaat berdasarkan dalil hadis riwayat Abu Daud yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, dan juga ini tercatat di kitab Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ah," apabila seorang di antara kamu salat Jum'ah, fal yusolli ba'daha arba'an, salatlah setelah Jum'ah 4 rakaat. Ini perintah Rasul. Jadi tidak malah kita langsung pulang. Salatlah 4 rakaat kata Rasul. Dan kita ketika salat ba'da Jum'ah 4 rakaat, boleh kita salat di tempat itu. Di sana kita salat Jumat, di sana kita salat ba'da Jum'ah, boleh. Yang kedua, ini tahir, boleh 2 rakaat. Tapi syaratnya kita harus pindah tempat. Tidak boleh kita sholat sunat 2 rakaat ba'da Jum'ah di tempat kita sholat Jum'ah. Harus pindah. Malah yang terbaik
pindahnya ke rumah. Tidak sholat sunat ba'da Jum'ah di masjid, tapi sholat di rumah 2 rakaat afdolnya. Tapi kalau mau sholat di masjid, afdolnya 4 rakaat dan boleh tidak pindah tempat. Kenapa harus pindah tempat? Berdasarkan dalil riwayat Al-Bukhari di kitab Sahih Al-Bukhari juz kedua di halaman 13. Hadis yang bersumber dari Abdullah bin Umar. Kata beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam la yusalli ba'dal Jum'ah, beliau tidak melakukan salat ba'da Jum'ah, sunat itu, hatta yansarif, sehingga beliau berpaling dulu dari tempat salat Jum'ah, dia pindah, boleh ke samping kiri, ke samping kanan, ke depan atau ke belakang. Tidak usah harus gantian tempat, gak usah, mundur sedikit, maju sedikit, ke samping, itu dibolehkan. Dan ini merupakan syarat kalau ba'da Jumat kita melakukan yang 2 rakaat. Kenapa? Nabi tidak pernah sholat ba'da Jum'ah hatta yansarif, kecuali berpaling dulu. Payusalli rakaatin, kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Hadirin sidang Jum'ah yang Allah muliakan, jelas bagi kita ada 3 syarat yang kita penuhi jika Jumat kita menginginkan pahala sebagai ampunan dosa. Pertama, datanglah ke tempat Jumat segera kalau bisa di fase pertama. Yang kedua, tidak menunggu khotib naik mimbar kecuali sholat intidor 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan seterusnya. Dan ketika khotib khutbah tidak ngomong apapun sekalipun, itu penting. Dan yang ketiga, setelah sholat Jumat jangan tinggalkan sholat sunnah. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, cuma yang 2 rakaat mesti pindah tempat, ke depan, ke belakang, ke kiri atau ke kanan. Dan ini merupakan ketentuan sunnah yang diajarkan Rasulullah. Mudah-mudahan Jumat kita hari ini khususnya dan seterusnya, kita dapat jaminan kifarat dosa, diampunkan dosa dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Tapi 3 syarat itu harus kita penuhi. Datang ke tempat Jumat segera, tidak menunggu khotib kecuali sholat intidor, dan kita tidak melewatkan sholat sunat setelah Jumat. Boleh yang 2, boleh yang 4. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi tazkirah bagi kita semua. Barakallahu li walakum. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salam.